Assalamualaikum. Secara umum, ada konsensus antara pakar kesehatan jangka panjang bahwa yang paling baik untuk manusia itu kalau dia menjalani hidup sesuai kodrat alaminya. Dan salah satu rujukannya itu kebiasaan turun-temurun sejak zaman manusia purba seiring masa evolusi. Nah, salah satu ahlinya yang kelas dunia terkait evolusi ini, Profesor Daniel Lieberman. Dia profesor ahli biologi, ahli antropologi, ahli kepurbakalaan dari Harvard University. Dia sudah meneliti puluhan tahun, bahkan pernah tinggal mondok bertahun-tahun dengan suku-suku terasing yang kehidupannya masih primitif di beberapa tempat terpencil dunia. Dan kalau dengar sharingnya beliau, seorang yang agak malas olahraga kayak saya ini, tiap hari duduk berjam-jam lumayan terhibur sih. Salah satu yang saya ingat banget, dia bilang, bukan cuma di zaman sekarang, yang hidup primitif di zaman dulu, itu biasa duduk-duduk sehari-hari 6 jam atau lebih. Dan itu tuh ternyata nggak apa-apa, bisa tetap sehat-sehat, asalkan terpenuhi beberapa persyaratan. Bahkan ya dia bilang rekomendasi kedokteran kekinian itu kadang bikin dia geli karena di satu sisi orang disuruh banyak-banyak tidur, tapi di sisi lain kalau banyak duduk itu nggak boleh lah. Padahal dari sisi magernya itu tidur lebih parah daripada duduk kan ya. Oke lah, zaman dulu umur harapan hidup manusia itu emang pendek, tapi itu bukan karena mereka banyak duduk, melainkan karena penyakit-penyakit infeksi pertamanya itu. Tapi di sisi lain sebetulnya yang selamat dari penyakit infeksi itu ada yang bisa cek-cek perkasa sampai di atas umur 90 tahun, bahkan sehat sampai di atas umur 200 tahun pun itu banyak tercatat dalam sejarah. Keduanya, zaman primitif itu orang banyak meninggal karena insiden-insiden. Kasus-kasus berat macam diabetes dan serangkaian gangguan metabolisme, gangguan jantung kardiovaskuler, dan berbagai penyakit degeneratif itu relatif langka di kalangan masyarakat berpola hidup primitif. Orang modern itu mengagung-agungkan produktivitas. Sepanjang waktu terus mereka sibuk aja terus ini dan itu. Akan tetapi situasi yang seperti itu terjadinya tidak merata-rata sedunia juga. Di tempat yang penduduknya jarang, sepanjang hidup manusia itu sehari-hari lebih banyak anggur-angguran. Kerjanya itu bukan 40 jam seminggu kayak gitu. Pendek aja jam kerjanya, yang beneran banting tulang. Dan itu tuh nggak apa-apa ternyata. Nah, selama mengikuti suku-suku primitif yang hidup dengan berburu, Profesor Lieberman bilang, itu mereka bukannya lelarian aja terus berjam-jam untuk berburu, tapi mereka itu seperti singa gitu. Jalan kakinya itu juga bukannya jauh banget, kayak orang trekking naik gunung, rata-rata cuma beberapa kilo saja. Jarang banget pulang balik itu sampai lebih dari 10 kilo. Begitu udah dapat buruan, ya udah selesai. Terus rehat, dihitung-hitung itu kerja fisiknya 2-3 jam aja kalau secara rata-rata. Di hari-hari yang berat, sesekali bisa lebih keras dari itu, seharian gitu, tapi di hari-hari yang hoki, bisa cuma sekitaran 1 jam atau lebih dikit. Nggak usah merujuk Profesor Lieberman lah ya. Zaman kakek nenek saya dulu, kehidupan di desa-desa di Indonesia, kelasnya juga slow living kayak gitu. Minoritasnya aja tuh, yang beneran kerja seharian kayak 6-8 jam atau lebih, tapi mayoritasnya itu ya slow living. Kalau begitu, di antara yang cenderung umur panjang, itu slow livingnya bukan sepanjang waktu, melainkan secara sesekali atau occasionally itu mereka sibuk. Ada yang sibuk musiman gitu, misalnya kalau petani itu ya, tiap kali musim tanam, wah itu sibuk banget, atau tiap musim panen, atau tiap kali ada bencana, entah bencana kekeringan, kebanjiran, serangan hama, kayak gitu. Selain itu, ada lagi kesibukan harian. Kalau petani biasanya pagi itu berangkat ke sawah, pulang baliknya itu bisa kehitung olahraga juga tuh, olahraga sepedaan atau gerak jalan. Terus di sawah, atur ini itu, begitu hawa kerasa panas ya udah, mereka neduh, duduk-duduk sambil mengawasi sawahnya. Seringkali sebelum tengah hari mereka udah pulang tuh, makan siangnya di rumah, setelah itu ya mereka seharian duduk-duduk aja, atau ngerjain hal-hal yang ringan-ringan. Bahkan ya, yang buruh tani aja, kerjanya mengandalkan dengkul, nggak punya sawah luas, itu juga cenderung slow living, sibuknya itu berbasis proyek. Wah, musim panen, terus-terusan itu kerja seharian berhari-hari. Tapi begitu udah dapat bayaran berupa beras atau gabah gitu, rehatnya itu bisa berhari-hari. Minoritasnya aja tuh yang rajin kerja setiap hari. Karena maklum, jangan kan kok cuma dulu ya. Etos kerja yang gimana-gimana, sampai sekarang itu kan belum rata-rata ya di desa-desa. Dagang aja juga sama. Bangun sih bisa dini hari banget, terus nyiapin macam-macam, berangkat ke pasar. Tapi di pasar, banyak kan ya sambil duduk-duduk aja, ngobrol sana-sini gitu ya. Kecuali kalau musim kulakan besar-besaran, itu baru mereka sibuknya bisa sehari penuh. Buat yang dagangnya buka warung makan, ini minoritas sih tapi ya. Mereka itu sibuk, lebih dari dagang kelapa atau dagang beras. Tapi lazim banget, itu setengah hari pun dagangan udah habis. Begitu habis, selesai. Mereka terus santai, praktekin slow living. Walhasil belajar dari yang seperti itu, di zaman kekinian terus slow living ini jadi sesuatu banget. Dia itu meredam stres. Padahal setelah itu jeleknya ke berbagai penjuru kan ya. Nah tapi kali ini bahasanya bukan soal meredam stres nih, melainkan soal banyak duduk. Balik lagi menurut Profesor Lieberman,
banyak duduk itu tidak apa-apa untuk kodratnya manusia. Sepanjang masa evolusi bisa jadi itu sesuatu yang alami saja. Sehari 6-8 jam duduk itu sudah rata-rata, banyak juga yang lebih. Tapi ada beberapa persyaratan. Kalau mau lebih lengkap bisa dengerin serinya Profesor Lieberman. Ini kita cuplik beberapa saja. Pertamanya, walaupun banyak duduk, tetap nggak boleh mager total. Mesti tetap punya semangat anti mager. Wujud gerakan anti mager itu apa? Pertama, yang cukup rata-rata, jalan kaki, melangkah ke sana ke sini, entah itu bergerak titik A ke titik B yang rada jauh, atau ngeliat aja gitu mondar-mandir di sekitar rumah. Dan dari profesor lain nih, Profesor Harvard juga ada ancer-ancernya. Yang best itu, yang terbaik, rata-rata harian 7-8 ribu langkah. Ini kelas A. Lebih dari itu kelas A plus gitu. Minimal banget, kelas C itu kalau mencapai 3-4 ribu langkah per hari. Nah, di antara kelas A dan C ini ya udahlah kelas B. Ini tuh bukan ngabisin waktu yang lama banget loh. Kalau 9.000 langkah, itu secara jarak tempuh cuma 3 km. Atau kalau dibagi 2 pulang balik, itu berangkat 1,5 kilo, pulang 1,5 kilo. Dan itu di totalnya cuma butuh 1 jam. Kalau jalan biasa, atau bahkan kalau jalan cepat bisa kurang dari 1 jam. Itu udah kelas A. Kalau yang kelas C cuma perlu 30 menit per hari jalan kakinya. Enteng sebenarnya. Itu pertamanya ada gerakan kaki. Entah jalan kaki atau bisa juga lelarian, bisa juga naik sepeda. Yang kedua, perlu ada kerja lain yang macam-macam. Entah nukang, manjat-manjat, macul-macul, masak-masak, urusan rumah kalau ibu-ibu atau apa gitu. Dan ini bukan mesti lama sekali. Kadang sibuk, kadang anggur-angguran. Kalau di rata-rata, kelasnya itu ya 1-2 jam aja per hari, itu udah memadai. Walhasil kalau dijumlahin, rata-rata sibuk harian itu kelasnya cuma 2-3 jam saja. Secara rata-rata jangka panjangnya itu sudah bisa masuk kelas anti mager. Keduanya, walaupun kata Profesor Lieberman duduk-duduk 6-8 jam itu nggak apa-apa, duduknya bukan kayak duduk manusia modern yang super PW. Nah, manusia modern tuh ya kalau nggak duduknya PW, itu duduknya modern gitu, kayak duduk siapnya tentara kalau lagi pekarahan. Orang kantor zaman sekarang banyak tuh yang kayak gitu. Atau para penggemar gadget kalau lagi asik tancap dengan gadgetnya. Kalau orang zaman dulu ya, alaminya itu walaupun sehari duduk biasa 6-8 jam, tapi duduknya bukan duduk yang full statis. Mereka itu dikit-dikit akan bergerak. Pindah sana, pindah sini. Selang sebentar terus bergerak lagi atau pindah lagi kayak gitu. Karena mereka nggak punya sofa empuk, terus nggak punya gadget, apalagi laptop. Ketiga nih, walau duduknya itu bisa 6-8 jam, tapi tidak dibarengi dengan ngemil cemilan yang lezat-lezat. Gula, karbo, junk food, itu dulu kehitungnya kemewahan, hanya bisa diakses oleh segelintir bangsawan atau hartawan saja, yang notabene bangsawan hartawan yang kelakuannya nyemil terus tiada henti, terus dibarengin banyak duduk, nggak usah zaman sekarang, zaman dulu pun itu udah pada pendek umur, realitanya seperti itu. Berikutnya, syaratnya ya rendah stres, karena mempraktekin slow living. Sikap limo, tidak ngoyo, tapi ya terus ujungnya malah dijajah oleh bangsa asing berabad-abad. Widih, itu beda lagi ceritanya sih ya. Tapi bisa juga dibilang yang hidup di pedalaman sebagai petani, pada hakikatnya nggak pernah terjajah oleh siapapun. Sama Belanda juga didemin, Jepang datang itu pun ladangnya juga aman-aman aja. Perang kemerdekaan, Orde Baru, Orde Lama, Reformasi, ya udah, gitu-gitu aja. Tergantung aja nih ya, dari sisi mana kita melihatnya. Di terakhir nanti ya, ada satu poin penting lagi, Ring. Sebelum ke situ kalau boleh diringkaskan nih ya, pada intinya manusia itu mesti anti mager kalau mau sehat jangka panjang. Walau begitu, syarat anti mager sebenarnya nggak susah-susah amat. Dan kalau pas nggak aktif, itu pun sebisa-bisa jangan kelamaan diem total atau statis total. Ya gitu, kalau aktifnya di level segitu itu tadi, dalam keseharian, jangan terus kebanyakan nyemil, jangan kebanyakan gula karbo junk food. Dan itu, kelola deh stresnya. Ini kalau mau yang sehat, sekedar sehat jangka panjang ya, dan bukannya dalam keadaan serba prima. Kalau mau keadaan serba prima gimana? Nah, itu healingnya mesti dijaga supaya terus kenceng. Untuk healing yang kenceng, ya pakai segitiga healing kita dulu itu. Pertama, tubuh kita mesti kecukupan energi dari waktu ke waktu. Kedua, mesti kecukupan material. Ketiga, bioinstruksinya mesti benar. Bioinstruction ini bisa kepelintir-pelintir oleh berbagai hal. Mulai dari keganggu spiritual atau psikis, terus gangguan di gut microbiome kita yang juga ngeling ke otak, gangguan sistem hormonal, kecukupan mineral-mineral, dan seterusnya. Terus untuk kecukupan energi, ini bukan saja dari makanan. Lebih penting dari itu, tubuh kita mesti sikap bakar lemak dan bukannya slow. Tidur rehat itu juga mesti cukup. Tambahan lagi dan sekaligus untuk kecukupan material juga, perlu asupan lemak protein diprioritaskan. Kalau kurang biomaterial protein, ada kecenderungan metabolisme tubuh bakalan slow. Healing dan sintesis protein itu slow juga, sehingga dia tidak bisa mengimbangi peluruhan-peluruhan penuaan sel-sel. Kalau dikaitkan dengan banyak duduk tadi, jadinya gini nih,
banyak rileks, banyak duduk, boleh-boleh aja. Tapi metabolisme tidak boleh jadi slow, nggak boleh kalah cepat sama peluruhan sel-sel. Nah, yang ini bukan dari Profesor Daniel Lieberman nih, kayaknya, tapi dari yang lain. Gitu deh. Terima kasih.